Selamat pagi adik-adik GKI Mojokerto. Shalom. Loh, mana suaranya ya? Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya hari ini nih? Kak Tiara gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Oh, puji Tuhan. Pasti adik-adik juga baik ya di rumah. Kita pasti dengan keadaan yang luar biasa. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Kitin di sekolah minggu GKI Mojokerto sama Kak Tiara dan juga ada Kak Kristo yang akan mengiringi kita bernyanyi nanti ya. Nah, Kak, aku mau tanya nih, Kak Tiara hari ini seneng gak sih hatinya? seneng dong pastinya, kan karena mau memuji Tuhan ya. Oh iya, betul-betul. Kalau adik-adik gimana? Seneng gak muji bareng kakak-kakak ini? Pasti seneng lah ya Kak ya. Kalau semua senang hati, kita mau pujikan. Di sini senang, di sana senang dengan bangkit berdiri dan lebih semangat ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tunggu Kak. Kayaknya adik-adik ini belum semangat kayaknya Iya, ya. kayaknya kurang ini. Iya dong, harus lebih semangat dong ya karena kita sudah merasa senang meskipun hanya di rumah, lewat TV, lewat laptop, lewat HP, kita harus tetap senang. Kita pujikan sekali lagi, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, Kak, kita sudah senang sekali ya. Nah, sekarang kita mau berdoa ya, Kak ya, supaya kita senantiasa diberkati sama Tuhan Yesus. Ayo sikap berdoa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yang masih jalan-jalan, kita duduk sebentar ya. Kak Christine akan pimpin kita berdoa. Oke. Yuk adik-adik kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu membimbing kami, selalu menyertai kami sepanjang hari. Ya Bapa, sebentar kami akan bersekolah minggu, berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya nanti. Tuhan, meskipun kami di rumah, kami sangat senang bisa bertemu dengan kakak-kakak meskipun melalui virtual ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa nih Kak Tiara. Kak Tiara, kalau mau ke gereja itu dengar enggak sih Tuhan Yesus panggil? Dengar dong Kak, kan Tuhan Yesus selalu panggil kita untuk ibadah. Kayak gini nih biasanya. Tiara, ayo kita ibadah, jangan lupa sekolah minggu ya. Gitu, Oh gitu Kak. ya Kak. Betul. Nih, Tuhan Yesus selalu panggil kita untuk ke gereja. Dan kita sebagai anaknya nih ya, harusnya jawab apa nih Kak? Iya Tuhan. Oh puji Tuhan. Oleh karena itu kita akan pujikan dengar dia panggil nama saya. Sambil berdiri ya.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dijawab apa? Dijawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dijawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, silakan duduk adik-adik. Nah, Kak Tiara dan adik-adik sudah siap belum ya buat dengerin cerita hari ini? Sudah dong Kak, aku nggak sabar banget dengan cerita hari ini Kak. Oh ya? Tapi sebelum kita dengerin cerita, kita nyanyi dulu yuk Kak. Nyanyi apa ini, Kak? Lagu baca kitab suci doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak ini satu persatu, semoga bisa mendengarkan cerita dengan baik dan dengan diam duduk di tempatnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau baca Alkitab nih. Buat adik-adik yang belum bisa baca, cukup dengerin dari Kak Kitin sama Kak Tiara ya. Kita buka dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Sekali lagi dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai ke-30. Sudah? Kak Tiara bantu baca ya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudnya?"
Murid yang duduk dekat dengan Kristus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Kita lanjut ke ayat 26. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, untuk memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, kita lanjutkan ke ayat 36 sampai 38 ya adik-adik ya. Ayat ke-36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, adik-adik, Kak Kitin mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah enggak sih dinasehatin atau diperingatin sama mama, sama papa, sama kakak, atau sama orang lain? Kak Tiara pernah enggak? Pasti pernah dong, Kak. Ya. Sama mama atau papa. Contohnya gini nih, "Dik, kamu itu jangan main HP terus ya. Kamu harus belajar biar kamu dapat juara kelas." Nah, gitu ya Kak ya. Apa sih tujuannya mama papa nasehatin kita itu? Supaya kita menjadi anak yang lebih baik adik-adik. Nah, ternyata gak cuma mama, papa, terus orang-orang lain yang pernah menasehati. Ternyata Tuhan Yesus juga pernah loh nasehatin atau peringatin para muridnya. Ceritanya itu Tuhan Yesus sedang memperingatkan Yudas dan Simon. Waktu itu Tuhan Yesus memperingatkan Yudas karena Yudas ingin menjual Tuhan Yesus. Saat itu adalah malam perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Para murid membasuh kaki Tuhan Yesus. Suasananya itu sangat hangat sekali adik-adik. Dan Tuhan Yesus itu minta ke para muridnya kalau mereka juga harus membasuh kaki satu sama lain. Gak cuma kaki Tuhan Yesus aja yang dibasuh, tetapi kaki para murid-murid yang lain juga dibasuh oleh yang lainnya. Nah, saat itu orang yang paling dekat Tuhan Yesus adalah Yudas. Tapi ternyata Yudas ini mengkhianati Tuhan Yesus loh adik-adik. Yudas mau memberikan hatinya untuk dikuasai oleh iblis. Wah, takut ya? Takut dong. Yudas berniat untuk menjual Tuhan Yesus dan ternyata tidak hanya Yudas yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus, tapi Simon Iskariot juga diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa ya Kak, kok Simon juga diperingatkan? Padahal kan tadi Yudas yang mau menjual Tuhan Yesus. Karena Simon itu sudah berani menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa tadi di ayat terakhir? 3 kali. Sebanyak 3 kali Simon menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita Yudas dan Simon, kita bisa belajar nih bahwa Tuhan Yesus itu selalu membimbing kita loh adik-adik, menjaga kita. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus itu memperingatkan kita melalui mama, melalui papa, melalui kakak, melalui nenek, kakek, guru, teman, atau mungkin orang lain. Atau mungkin juga bisa loh memperingatkan
adik-adik di rumah melalui firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak guru di sekolah minggu. Kenapa sih Kak? Kok harus diperingatkan segala? Capek loh denger peringatannya itu. Nah, karena Tuhan Yesus itu mau kita menjadi anak yang lebih baik loh adik-adik. Mau mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak sibuk dengan kemauan kita sendiri. Dan juga agar kita lebih mentaati dengan keyakinan bahwa peringatan itu diberikan demi kebaikan kita sendiri, demi menjaga diri kita sendiri. Jadi, kalau kita diperingatkan oleh orang lain, kita nggak boleh marah ya Kak ya? Iya. Nah, kenapa sih Kak kok nggak boleh marah? Padahal aku ini jengkel loh diperingatkan terus. Karena peringatan itu adalah bentuk kasih sayang orang lain kepada kita, bentuk kasih sayang mama, kasih sayang papa, supaya kita itu bisa menjadi anak yang lebih baik. Dan juga bentuk perhatian loh ya, dari mama, papa. Kalau kita nggak diperhatiin, biarin si adik nakal biarin. Sayang enggak? Enggak dong ya, harusnya diperingatkan tuh kita tuh malah senang. Terima kasih mama sudah memperhatikan aku, terima kasih papa sudah memperingatkan aku. Nah, supaya kita bisa menjadi anak yang lebih baik, anak yang good. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar nih ya, untuk kita tidak selalu marah-marah kalau kita diperingatkan. Jangan yang nggak mau, aku nggak mau dengerin mama, aku nggak mau dengerin papa. Nggak boleh ya, kita harus jadi anak yang baik. Nah, kita sudah selesai nih Kak, kita sudah dengerin cerita firman Tuhan. Supaya firman Tuhan tetap dalam hati kita dan kita bisa menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih pintar. Kita mau berdoa ya. Iya, kita berdoa dulu. Oke, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memperingatkan kami melalui orang tua, melalui kakek, melalui nenek, kakak, ataupun orang lain Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu memberi kasih sayang untuk kami ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menjadi anak yang lebih baik, anak yang selalu menurut dengan orang tua, anak yang selalu takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak, kita sudah dengerin cerita, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita mau kasih persembahan ya Kak ya. Iya. Nah, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagi sama guru-guru sekolah minggu. Nanti persembahannya dimasukin ke situ, nanti celengannya akan diberikan ke gereja atau diambil oleh guru-guru di rumah kalian masing-masing ya. Jadi dipersiapkan dulu persembahannya, dilipat yang baik, dilipat yang bagus, setelah itu dimasukkan ke dalam celengan yang sudah ada. Nah, sambil memberikan persembahan dengan sukacita, kita akan pujikan "Oh Sukacitaku" sambil berdiri ya. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
Ya, Kak Tiara, kita mau berdoa persembahan nih ya Kak. Ya. Sama kita berdoa penutup untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah selalu menyertai kami Tuhan dari awal sampai saat ini. Ya Bapa, pada saat ini anak-anak-Mu yang kecil ini memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Berkati persembahan ini ya Bapa, meskipun sedikit ya Bapa, tapi kami memberikan dengan penuh sukacita untuk nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini semoga bisa menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin menutup ibadah pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami selalu ya Bapa. Semoga kami bisa segera berkumpul untuk bersekolah minggu dengan tidak online, dengan kita datang ke gereja bertemu dengan teman-teman. Kami sangat rindu teman-teman Tuhan. Kami rindu untuk datang ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita sudah selesai nih Kak. Iya, kita harus mau berpisah pamitan ya. Kalau begitu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.